أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Serta orang yang memelihara salatnya. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lantunan ayat suci Al-Quran ini semoga dapat mendatangkan keberkahan pada kita hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Akademi Kami Bicara Yayasan Bini Wacana. Kepada Ibu Hikmatul Sadia AFPT WPD dipersilakan. Sebelum saya bicara, coba teman-temannya yang masih di luar disuruh masuk ke luar. Masih ada di luar ya? Yuk masuk semua. Biar lebih seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari ini atas berkat rahmat dari beliau kita semua hadir. Ya, semua hadir di lapangan jalannya untuk bisa hadir pada acara kegiatan yang memang sudah rutin kita lakukan, yaitu kegiatan buka puasa bersama sambil studi Ramadan dan santunan. Salawat dan salam semoga kita curahkan selalu ke junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Ibu Toni Mawati, perwakilan dosen Bu Ros, kemudian ada dosen ada Bunci Bunyi, yang terhormat Pak Ustadz, alhamdulillah sudah bisa hadir mendampingi kami. Kemudian yang luar biasa lagi, hari ini pertama kalinya pembuka acara kegiatan studi Ramadan dihadiri oleh pengurus di Latwi. Di mana coba pengurus di Latwinya? Jadi pengurus acara itu, agar pengurus acara itu punya partner. Jadi kalau kamu nanti begitu kamu tamat, ya kamu punya organisasi yang namanya adalah Ikatan Lulusan Terapi Ucara.
Ikatan Lulusan Tenaga Bicara, dan hari ini kita akan tanda tangan program kerja. Nanti bisa bersinergi dengan BEM, program kerja apa yang bisa disamakan. Karena mereka sama seperti BEM juga akan membuat program kerja, tapi bedanya mereka 5 tahun ya. Nah, mungkin berikutnya nanti dari sini akan menjadi ketua lagi organisasi wadah alumni. Sebelumnya saya minta maaf ya, suara saya tidak kualitatif dan kualitas sebagai suara untuk ujungnya dan nggak hadir ya. Kalau ujungnya hadir saya disuruh vokales habis itu langsung. Jadi hari ini long way, kan pagi luar biasa. Mungkin kalau yang lainnya notice kenapa para pimpinan tidak terlihat dari pagi, karena kita baru saja habis sidang akreditasi di atas oleh PTKes, dan alhamdulillah hasilnya baik, mudah-mudahan baik gitu ya. Jadi saya mau bangga sedikit bahwa kegiatan BEM yang dilakukan kemarin sebagai pengabdian masyarakat di PAUD itu menjadi program unggulan. Ya. Kemudian yang menang lomba mahasiswa kemarin juara 1, juara 2 di tingkat nasional itu juga jadi program unggulan. Mereka bangga dan supaya mereka aja juga, apalagi kita orang tuanya yang lebih bangga lagi. Bahkan kami juga didorong untuk inovasi yang sudah menang itu kita dorong untuk dijadikan hak paten. Nanti itu akan dilakukan oleh Bu Nining nanti sebagai mahasiswa. Jadi terima kasih ya BEM sudah berpartisipasi untuk kegiatan kemahasiswaan. Dan VA itu juga jadi program unggulan. Jadi mereka bilang setiap hari Jumat itu kita nggak ada kegiatan pembelajaran, tapi murni UKM. Kemudian juga ada momen di mana kamu bisa menyampaikan minat bakatnya, dan itu tidak semua kampus menerima itu. Jadi kalau kita sudah khusus di bulan Jumat, nah yang amazingnya lagi adalah kita ada kegiatan pengajian rutin, itu juga kaget mereka. Bu, kok kampus rasa pesantren? Jadi iya, kita ada pengajian, ya kita berusaha ya mendekatkan diri. Kalian ini kan tenaga kesehatan, calon tenaga kesehatan, rasa empati itu harus tinggi, takut pada Tuhan itu harus tinggi, supaya kamu tidak melakukan malpraktek. Jadi bagaimana caranya kamu dikembangkan rasa takut kepada Tuhanmu. Mudah-mudahan dengan rasa takut kepada Tuhanmu, kamu tetap track melakukan kegiatan yang sesuai dengan kaidah agama, berbuat baik, menghargai sesama dan sebagainya. Itu nilai-nilai Pancasila. Jadi itu tadi sudah dibahas dan mereka sangat antusias seperti itu. Oke, terima kasih wanita sudah menyiapkan ini, luar biasa, didukung oleh suasana adem ya. Padahal kemarin panasnya luar biasa, panasnya seru, tapi hari ini kok kayaknya semesta aja. Kalau anak sejak kan gitu, semesta hari ini sepertinya sedang baik gitu, baik. Nah, saya dengar katanya hari ini ada hataman, serius hataman ya. Jadi mahasiswa TW semua patungan baca surat. Jadi hari ini mahasiswa TW menghatamkan satu kali Al-Quran, luar biasa ini. Mudah-mudahan tadi saat Pak Ustaz membacakan doa, sematkan juga niat masing-masing. Tapi ya Allah, saya benar-benar lulus tepat waktu, supaya selesai, bisa Bapak membahagiakan orang tua saya. Itu niat itu sekarang nih. Tadi terbukanya jalur langit yang Pak Ustaz ya. Hari ini dan juga Ramadan ini kan lagi terbukanya jalur langit, gitu. Jadi luar biasa.
sebagai Direktur Akademi Cara Berbicara beserta jajarannya, Pak Ustadz, terhormat, adik-adik mahasiswa semua, dan adik-adik yang hadir di sore hari ini, dan semua para tamu undangan yang saya cintai dan banggakan, panitia pelaksana juga, senat mahasiswa dan para mahasiswa-mahasiswinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan kemurahan dan rahmatnya kita dapat mengadakan secara rutin tahunan buka bersama keluarga Yayasan Bina Wicara dan Akademi Terapi Wicara beserta mahasiswa-mahasiswinya. Satu hal yang penting harus disampaikan, terima kasih atas penghargaan ini, teriring doa, semoga pikiran, tenaga, dan biaya yang dibaktikan mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukber, adik-adik tahu bukber itu apa coba? Ya, pinter. Bukber itu buka bersama. Buka puasa merupakan salah satu nikmat bagi orang yang telah melaksanakan puasa sehari penuh. Nikmat hilangnya haus dan lapar. Bukber tadi udah tahu ya apa ya. Jadi hadirin yang saya muliakan, saya minta izin untuk sedikit menyampaikan hal berikut khusus untuk para mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Amalan tambahan ketika berpuasa antara lain tadarus, sholat malam, dan berbagi. 3 hal itu merupakan nilai yang diupayakan untuk diraih dalam melaksanakan itu. Dan tadarus yang berarti membaca, betul Pak? Tadarus membaca ya. Nah, adalah nilai yang perlu dimiliki mahasiswa untuk gemar membaca. Melalui membaca akan diperoleh ilmu, kemudian dipahami dan diterapkan ilmu terapi bicara dan yang berhubungannya. Sholat malam antara lain mengajarkan disiplin menggunakan waktu dan kesungguhan dalam menetapkan gerakan dan bacaan sholat sebagai ketentuan yang baku. Nilai ini hendaknya menginspirasi kalian untuk disiplin dalam mentaati ketentuan atau aturan dan sungguh-sungguh dalam mengikuti proses belajar. Ayo adik-adik lagi deh, bukber itu apa biar nggak ngaku. Pinter. Dan yang satu lagi tadi berbagi ya. Berbagi dimaksud berinfak, bersedekah, dan berzakat kepada sesama. Artinya memberi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nilai ini merupakan buah dari membaca dan disiplin. Adalah memberikan pelayanan terapi bicara kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kemampuan kemanusiaan. Saya yakin dan sekaligus doa bahwa semua mahasiswa pada waktunya akan menjadi terapis bicara profesional. Setelah mengikuti perkuliahan di sini, apabila 3 nilai tadi menjadi budaya kalian, saya sampaikan pada permohonan maaf dari pembina, pengawas, dan pengurus yang tidak bisa hadir bersama kita pada sore ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Selamat berpuasa sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai direktur sahabat beliau serta pengikut beliau yang setia sampai hari akhir nanti,
Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kaum muslimin pada umumnya, Allah jadikan pengikut-pengikut beliau yang setia dan istiqomah, yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, hari yang ke-20. Ayo. Hah? Hari yang ke-berapa? Hari yang ke-20. Hari yang ke-23 dalam bulan suci Ramadan. Yang berarti kita sudah memasuki 10 yang terakhir daripada bulan suci Ramadan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ada satu malam mulia, satu malam yang nilainya istimewa, satu malam yang nilainya lebih baik, lebih hebat, lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Apa nama malam tersebut? Malam Lailatul. Bagi seorang muslim atau bagi manusia pada umumnya, 10 hari daripada terakhir bulan suci Ramadan biasanya kita kenal dengan nama malam Lailatul Qadar. Cuma di Indonesia ini 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, malamnya ini bisa jadi 3 macam. Yang pertama, buat sebagian orang jadi malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang hebat, malam yang dahsyat. Yang kedua, bisa jadi malam Lailatul Qadar. Boleh jadi malam pertama malam Lailatul Qadar, yang kedua malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena umumnya 10 hari terakhir bulan Ramadan menjelang Lebaran banyak yang keder. Apa sih keder? Bingung, gundah, yang mikirin ntar Lebaran mau gandeng siapa. 10 hari terakhir Lailatul Qadar tuh. Yang mau pulang nyari tiketnya di mana, yang belum punya baju lebaran, yang belum punya hidangan atau makanan lebaran, yang malam-malam terakhir mikirinnya itu sampai bikin dirinya keder, maka yang dia dapat malam Lailatul Qadar. Ada yang ketiga malam Lailatul Qadar. Qadar kalau tulisan bahasa Arabnya itu pakai kaf. Kalau Al-Qadar, Qaf, Dal, Ra, ya, yang artinya malam kemuliaan. Tapi kalau pakai kaf, Kaf, Dal, Ra, ya, itu artinya keruh, artinya suram, artinya kotor. Kenapa? Karena ada orang masuk malam 10 Ramadan, dia meraih malam Lailatul Qadar, dapat kemuliaan. Ada yang dapatnya cuman keder, kebingungan, ada yang sampai menghasilkan kader, kekeruhan dan kekotoran. Sabab bingungnya, akhirnya di malam 10 hari terakhir, ketika saudara-saudarinya yang lain berebut nilai ibadah, dia justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malam Ramadan akhir, yang biasanya dari awal dia terawih, di akhir-akhir dia enggak terawih. Yang biasanya dia puasa 10 hari terakhir, dia enggak puasa. Yang biasanya dia berbuat baik 10 hari terakhir, bukannya meningkat, malah turun kualitas maupun kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia enggak dapat malam Lailatul Qadar, yang dia dapat justru malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh kesuraman, malam yang penuh kekeruhan, malam yang kotor, yang dia isi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih hebatnya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu hebatnya, malam Lailatul Qadar adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala
yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Jadi dulu ceritanya, asbabun nuzulnya, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada baginda Nabi. Kemudian beliau bercerita kepada baginda Nabi, kalau umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, badannya, fisiknya kuat-kuat, sehingga nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak. Bahkan di antara yang dikisahkan adalah Sam'un al-Ghazi, yang biasa kalau kita dengar itu Samson. Padahal beliau itu adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel, disebut namanya Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi, sang pejuang artinya. Dia punya waktu selama hidupnya 1000 bulan. Dia siang harinya puasa sambil berjihad di jalan Allah, malam harinya dia qiyamul lail ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi dengar kisah tersebut, Nabi ngebayangin, adakah nanti umatku yang nilai ibadahnya bisa seperti beliau? Apakah umatku nanti ada yang nilai ibadahnya luar biasa seperti umat-umat terdahulu? Tapi di satu sisi baginda Nabi paham, umatnya itu aksaruhum a'mara wa ad'afuhum ajsada wa aqalluhum a'mala. Umatnya Nabi itu rata-rata umurnya pendek, fisiknya lemah, amalnya dikit, man rata-rata gayanya aja yang tengil. Umatnya Nabi umurnya pendek, fisiknya lemah, cuman kadang-kadang gayanya kayak yang punya langit. Nabi ini berharap, ya Allah, bagaimana umatku bisa menandingi nilai ibadah umat-umat terdahulu. Kalau dibanding umur aja, umur umatnya Nabi Nuh ada yang 800, 900. Umurnya Nabi Nuh itu 1740 tahun. Ustaz, saya tahunya 900 tahun. 900 tahun tuh dia berdakwah di umatnya. Sedangkan umur totalnya 1740 tahun. 900 tahun dia ibadah kepada Allah, 900 tahun yang kedua beliau berdakwah kepada umatnya. Kalau orang-orang dulu 100-200 tahun meninggal, itu dibilangnya mati muda. Kalau di kita 100-200 tahun meninggal disebutnya apa? Udah ketuaan. Makanya Nabi bingung bagaimana nih supaya umat saya nilai ibadahnya juga bisa tinggi, bisa melebihi umat-umat terdahulu. Kalau orang terdahulu ibadahnya banyak, amalnya banyak, pantas. Kenapa? Umurnya panjang, fisiknya kuat. Akhirnya untuk menyenangkan baginda Nabi SAW menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkan Al-Quran, fi lailatul qadar, di malam lailatul qadar, yakni malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah engkau tahu apakah malam lailatul qadar itu? Lailatul qadri khairam min alfi syahr. Malam lailatul qadar nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya satu ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu ganjarannya seolah-olah kita melakukan ibadah tersebut selama 1000 bulan. Berapa sih 1000 bulan? 83 tahun kurang lebih. Jadi kalau adik-adik mahasiswa-mahasiswi, Bapak Ibu sekalian, ketemu malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu adik-adik lagi sholat 2 rakaat, Allahu Akbar.
sampai salam ternyata malam tersebut malam Lailatul Qadar, maka itu terhitung sebagai nilai ibadah. Adik-adik sekalian, bapak ibu sekalian, telah sholat 83 tahun setiap malamnya dengan 2 rakaat. Kalau adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak baca Quran, menghatamkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka terhitung 1000 bulan atau 83 tahun sudah menghatamkan Al-Quran. Itu kalau 1 kali bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ketika umatnya baginda Nabi taruhlah umurnya 70, kena akil balik 15 atau 20 tahun, tersisa 35 atau 40 tahun. 40 tahun 40 kali ketemu Ramadan, 40 kali ketemu Ramadan, tiap Ramadan ketemu malam Lailatul Qadar, berarti 40 kali 83 tahun atau 1000 bulan. Itu kalau satu jenis ibadah doang yang dikerjain. Sholat cuma 2 rakaat, kaliin 83 tahun, kaliin 40. Baca Quran 1 surat, kaliin 40, kaliin 83. Sedangkan kalau kita terawih paling dikit aja udah 8 rakaat tambah 3 witir. Apalagi kalau 20 rakaat tambah 3 witir. Apalagi begitu pulang ke rumah, kita ikut bangun lagi, ikut sholat sunnah lagi, ikut zikir lagi, ikut baca Quran lagi. Luar biasa amalan-amalan umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang nanya, Ustadz, saya nih bukannya nggak mau ke masjid, nenteng sejadah, duduk di sejadah. Saya ini punya tugas. Saya orang medis, saya orang kesehatan, nggak bisa ninggalin tugas. Kalau saya terawih, ntar pasien yang jaga siapa? Saya keamanan, kalau saya terawih nanti pos yang jaga siapa? Saya pedagang, saya pengusaha, saya pengrajin. Kalau saya tinggalin kerjaan saya buat duduk di masjid, iktikaf, baca Quran, sholat, nanti anak istri saya yang kasih makan nafkah siapa? Kalau orang yang seperti saya ini bisakah masih menggapai atau meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar? Perlu diketahui yang namanya ibadah itu nggak terbatas cuman sholat. Ibadah itu nggak dibatasin bentuknya cuman baca Quran. Ibadah itu nggak dibatasin bentuknya harus iktikaf di masjid. Bahkan setiap perkara kebaikan yang diniatkan ibadah semata-mata mencari ridha Allah, maka itu bernilai ibadah. Contoh, adik-adik mahasiswa-mahasiswi pulang kampung, jalannya malam, pas ketepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kira-kira dapat nggak nih kemuliaan malam Lailatul Qadar? Dapatnya? Kalau pulangnya nggak diniatin ibadah, kalau pulangnya nggak diniatin karena Allah, kalau pulangnya tidak diniatkan untuk meraih kebaikan, nggak dapat malam Lailatul Qadar. Tapi ketika pulangnya itu niat, ya Allah saya mau pulang kampung silaturahmi, ketemu ayah, ibu, saudara dan lain-lain sebagainya, demi Engkau ya Allah, cari ridhomu, cari ampunan, maka jalan pulangnya itu bernilai ibadah. Ketika jalan pulangnya bernilai ibadah, ketemu malam Lailatul Qadar, dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Orang yang kerja, yang dagang malam-malam, yang dagang malam-malam, dia nanya dapat nggak malam Lailatul Qadar. Yang lain sholat, kan saya lagi ngegoreng. Yang lain sholat, saya lagi muter. Dapat nggak malam Lailatul Qadar? Kalau dagangnya, usahanya niat karena Allah, dia niatin, ya Allah saya bukannya nggak mau sholat, bukannya nggak mau gelar sejadah, bukannya nggak mau iktikaf, saya usaha ini ya Allah karena Engkau